dengan niat yang sungguh-sungguh, didorong dengan kemauan yang begitu kuat, sehingga menjadikan sabab Allah berikan dirinya jalan untuk membahagiakan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang yang nggak punya nih? Kalau antum sih masih alhamdulillah. Berapa banyak orang yang nggak punya datang ke rumah anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bicara majelis-majelis gede. Ya, yang dimana mungkin ekonominya tidak seperti ekonomi antum. Mungkin ekonominya lebih rendah daripada antum, lebih kecil daripada antum. Namun kenapa di bulan Maulid ia bisa membahagiakan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ia bisa membahagiakan anak cucu Rasulullah SAW di bulan Maulid? Karena tekadnya yang kuat. Ya, bukankah antum semua memiliki yang namanya prinsip, yang namanya usaha tidak akan membohongi hasil. Asal emang ente ada usaha mau ngebahagiain anak cucu Rasulullah SAW di bulan Maulid, mustahil Allah tidak kasih ente jalan. Mustahil Allah tidak kasih ente jalan. Ya, ente bicara buat keluarga mau pusing, buat anak cucu Rasulullah nggak mau pusing. Nah itu yang salah konsepnya. Ya, seharusnya buat keluarga mau pusing, buat cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Bayangin ente, nanti di mahsyar antum berdiri di mahsyar, istri antum melintas di hadapan antum, apakah antum ingat terhadap istri antum? Sekalipun antum ingat juga nggak bakal antum hiraukan. Kenapa? Saking paniknya antum di mahsyar. Ya, istri kita melihat kita, ya belum tentu kita dihiraukan, dan pasti kita tidak dihiraukan. Kenapa? Matahari ini sejengkal daripada atas kepala. Ya, gambaran mudahnya begini aja. Kalau nih kita tinggal di suatu rumah yang di mana rumah tersebut terbakar, kebakaran. Ya, yang dimana mungkin istri kita lebih dulu bangun dibanding kita, atau anak kita lebih dulu bangun daripada kita. Ya, kalau ngebilangin mah pasti ngebilangin, ya rumah kebakaran. Ya enggak? Tapi bicara lari masing-masing, bayangin. Ya, ada yang lari keluar lewat mana, ada yang lari keluar lewat mana, ada yang lari keluar lewat mana. Ya, itu baru gambaran rumah kebakaran. Ya, bagaimana di mahsyar yang dimana matahari sejengkal daripada atas kepala kita. Makanya ayyuhal hadirin, jadikanlah yang namanya kematian ini adalah pelajaran bagi diri kita. Berapa banyak, bagi sudah sampaikan beberapa kali, berapa banyak saudara kita yang sudah mendahului kita, yang dimana wallahu alam kondisinya dikubur seperti apa. Ya, dan antum yang duduk di sini semua pasti punya yang namanya orang tua. Ada yang orang tuanya masih ada yang orang tuanya sudah kagak ada. Nah, orang tua yang sudah kagak ada, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi seorang anak yang dapat menyelamatkan orang tua kita? Gimana caranya? Setiap hari selesai sholat doakan orang tua. Setiap berbuat yang namanya kebaikan atas namakan orang tua. Ketika membahagiakan anak cucu Rasulullah atas namakan orang tua, agar menjadi sabab selamatnya orang tuamu di dalam kubur. Ya. Jadi ingat, tidak semua orang yang duduk bersama anak cucu Rasulullah SAW ini selamat. Kenapa? Sebab tidak semua yang duduk bersama anak cucu Rasulullah SAW mau berjuang. Ya, tidak semua orang yang duduk bersama
cucu Rasulullah SAW kelak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab tidak semua orang yang duduk bersama anak cucu Rasulullah SAW mau berkorban. Ya, kalau antum di dunia bisa lupa sama Habib, jangan salahkan Habib kalau di akhirat bisa lupa sama ente. Ya, yang dimana mungkin pada saat ente lupa sama Habib, rasa sakitnya Habib di dunia mungkin paling berapa tahun sih? Ya, paling berapa tahun? Antara 70 tahun juga. Ya, ya, atau berapa tahun, 60 tahun juga udah ini, udah kelar tuh rasa sakitnya, kalau udah meninggal. Ya, ya. Nah, di akhirat, nah gantian. Ya, di akhirat gantian. Antum yang sakit selama-lamanya. Ya, kenapa? Gambarannya begini. Di saat yang namanya kita hidup ini pasti ada yang namanya butuh. Ya, di saat habaib butuh, tidak kita hiraukan dan tidak kita mau ambil pusing, tidak kita mau ambil sikap. Ya, ya, akhirnya karena kita seperti itu sehingga menjadi sabab, ya udah, ya nggak, lewat aja tuh hari dengan sendirinya, ya nggak. Nah nanti di akhirat bayangin, ya, gambarannya begitu. Nanti di akhirat nih antum teriak-teriak pas Habib lewat, ya, Bib, Bib, Habib, Habib. Ini nanti di akhirat. Bagaimana kalau sampai ketika antum memanggil seperti itu, muka Habib enggan untuk melihat diri antum, melainkan Habib memilih untuk memalingkan wajahnya dan meneruskan perjalanan untuk keluar daripada yang namanya mahsyar. Apa jadinya antum di mahsyar? Apa jadinya antum di mahsyar? Apa jadinya antum di yaumul hisab? Apa jadinya antum di yaumul mizan? Ya, yang dimana mungkin antum baru sampai yaumul hisab, habaib udah di haud. Ya, tapi kalau misalkan antum subhanallah alhamdulillah bisa menjadi seorang umat yang hebat, ya, ketika antum memanggil sekali ya Habib, ini Habib langsung nengok. Ya, ketika ini Habib langsung nengok, sudah pasti antum dipanggil. Ketika antum dipanggil, sudah pasti antum akan menghampiri saf mereka. Pasti antum akan menghampiri jalan mereka. Ketika antum berada di jalan mereka, kalau Habibnya sampai, masa iya antum kagak sampai? Ya, ya, kan udah ada di jalan mereka, udah jalan bareng, itu nggak sampai. Ya, ya. Jadi semoga dengan berkahnya bulan Rabiul Awal, anak keturunannya jadikan anak yang soleha, anak yang cerdas, baik dalam kecerdasan dunianya, lebih-lebih dalam kecerdasan akhiratnya, anak yang dapat membanggakan orang tuanya, jalil yang sudah berjuang untuk anak istrinya, dan anaknya kelak dapat membalas budi daripada jasa orang tuanya. Ya, sebab ini anak 7 bulanannya dekat bulan Rabiul Awal. Ya, insya Allah menjadi anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah akan menjadi nur bagi orang tuanya, akan menjadi cahaya bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syarril Fatihah.